bagaimana sebuah perusahaan travel agen jika mereka hanya memiliki satu masukan atau satu klien utama. Ini video dokumentasi atau dokumenter program immersion dari FIP UGM. Saya Kasful Apapal Mustafa dari jurusan Entrepreneurship beranggotakan Muhammad Asraf Halo, Suweri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asraf Suweri. Olga Julia Sasabila, Halo. Dewi. Trip2Us secara resmi PT Travel Istimewa adalah perusahaan travel agen dan event organizer. Layanannya mulai dari tiket perjalanan, reservasi hotel, paket wisata, outing dan outbound, sampai kegiatan meeting, convention, dan exhibition. Selama immersion, kami nggak hanya datang dan lihat, tapi kami mempelajari, kami mendalami, kami analisis untuk mendapatkan insight pada Trip2Us. Kami mewawancari direktur utama dan direktur operasional untuk memahami bagaimana klien didapat dan bagaimana operasional berjalan. Kami juga bicara dengan tim pelaksana di lapangan supaya gambarannya gak cuma di sisi manajemen. Selain wawancara, kami mengamati langsung aktivitas kerja, bagaimana media digital, sampai mempelajari dokumen portofolio proyek dari tahun 2019 hingga sekarang. Dan dari situ kami menemukan bahwa satu hal yang cukup penting untuk keberlangsungan Trip2Us yang ke depan. Trip2Us punya rekam jejak dan hubungan yang sangat baik dengan Bank Indonesia. Ini kekuatan besar, ini sebuah peluang. Bukti bahwa institusi sekelas itu percaya dengan kualitas layanan Trip2Us. Tapi dari 144 proyek yang tercatat sepanjang 2019 hingga sekarang, sekitar 82 diantaranya atau 56,9% berasal dari Bank Indonesia. Kondisi ini disebut risiko konsentrasi pelanggan. Artinya, kalau klien utama mengurangi kegiatan, mengubah kebijakan, atau memilih penyedia jasa lain, dampaknya bisa langsung terasa bagi perusahaan. Kerjasama dengan Bank Indonesia ini adalah aset, bukan masalah. Tapi Trip2Us tak butuh basis pasar yang lebih luas. Kami nggak langsung kasih solusi. Kami dulu memetakan karakteristik pelanggan, mencari segmen pasar potensial, menilai kekuatan dan keterbatasan, lalu membandingkan beberapa pilihan strategi pertumbuhan. Hasilnya, segmen paling potensial adalah korporasi dari BUMN, disusul dengan instansi pemerintah di luar Bank Indonesia, dengan institusi pendidikan sebagai segmen pendukung. Kekuatan utama Trip2Us ada di pengalaman, mengganti klien institusional, portofolio kerjasama dengan Bank Indonesia, reputasi pelayanan, respon cepat, dan fleksibilitas. Tapi di sisi lain, Trip2Us masih punya keterbatasan. Belum ada basis data prospek yang rapi, belum ada perangkat pemasaran B2B yang standar, sumber daya manusia yang terbatas, dan belum ada penanggung jawab untuk perluasan pasar. Dari situ, kami menyusun beberapa rekomendasi. Yang pertama, membuat basis data calon pelanggan sederhana. Yang kedua, menyusun company profile proposal B2B yang terstandarisasi. Yang ketiga, mengubah arah konten digital agar lebih menyasar korporasi dan instansi. Yang keempat, memperbaiki sistem komunikasi internal. Dan kelima, menunjuk penanggung jawab untuk perluasan pasar Trip2Us. Intinya, strategi ini bukan mengganti apa yang sudah ada, tapi sebuah cara untuk mengembangkan pasarnya Trip2Us. Buat saya pribadi, immersion ini jadi kesempatan untuk lihat langsung bagaimana teori manajemen dipakai di bisnis nyata. Saya belajar, masalah bisnis nggak selalu soal produk atau layanan yang buruk. Kadang justru muncul dari sisi yang sudah terlalu nyaman. Bahkan perusahaan dengan pelanggan yang paling loyal sekalipun tetap perlu memperluas pasarnya. Dan solusi yang baik itu bukan cuma soal kemana harus jualan, tapi juga soal siapa yang menjalankan dan sistem apa yang dipakai supaya semua berjalan dengan lancar. Video ini cuma menggambarkan sepotong kecil dari proses immersion kami. Analisis, data, teori, sampai rencana implementasinya yang lengkap bisa dibaca di laporan kelompok kami. Terima kasih untuk Trip2Us, terima kasih untuk direktur, terima kasih untuk pejabat, terima kasih untuk dosen pembimbing, seluruh karyawan, dan semua yang sudah membantu acara immersion kami. Semoga kebaikan kalian akan dibalaskan di akhirat kelak. Wassalam.